Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicarwati. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dengan nomor induk mahasiswa 23592010090. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil analisis dari fitur website Insbunas ACID pada mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Hilmi Lutfiansah, Eskom MM. Berikut adalah hasil dari analisis yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, di dalam website Insbunas itu ada beberapa menu, yaitu ada menu home, menu profile, ada menu agenda, ada menu berita, ada menu download, dan juga ada menu galeri. Nah, yang pertama saya menganalisis dari halaman home terlebih dahulu. Yang dimana ketika membuka halaman home, itu yang pertama muncul adalah di sini ada beberapa berita yang memang terdiri dari bidang kemahasiswaan. Yang pertama muncul di sini bidang kemahasiswaan, dan ini bisa digeser melalui titik-titik yang ini karena ada titik-titik yang ini, jadi bisa digeser per slide gitu. Dan itu tiap slide-nya memang hanya mengandung berita. Lalu di sini ada breaking news, yang dimana breaking news ini berarti itu adalah berita terhangat yang sedang hangat-hangatnya di Insbunas. Lalu ada fitur news, terus ada berita sebelumnya, ada agenda kegiatan yang ini sebenarnya include dengan fitur agenda yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada menu home ini, hal pertama yang tampil adalah tulisan Insbunas dengan slogannya, yaitu belajar itu investasi masa depan. Ini yang pertama muncul itu adalah ini, mungkin yang menjadi title dalam website Insbunas ini tuh adalah nama Insbunas dengan foto mahasiswa dan juga slogan Insbunas itu sendiri. Kelebihan dari menu home ini adalah banyaknya informasi yang bisa menjadi daya tarik bagi para pengunjung web dan juga bisa menjadi salah satu pemantik mahasiswa baru untuk kuliah ke Insbunas. Karena tadi di menu home ini kebanyakan berita, jadi orang-orang yang penasaran dengan apa sih sebenarnya kegiatan yang ada di Insbunas itu. Nah, orang-orang yang penasaran dengan kegiatan yang ada di Insbunas itu akan melihat berita-berita yang ada di website Insbunas itu sendiri, dan itu mungkin bisa cukup memenuhi ke rasa penasaran para pengunjung yang ingin tahu tentang Insbunas. Terus kekurangan dari menu home ini itu desain yang tampak pada menu home ini menurut saya kurang menarik karena isinya terlalu membosankan jika langsung disuguhkan dengan berita, walaupun memang tadi menurut saya worth it juga karena memenuhi rasa penasaran gitu. Tapi berita yang disajikannya itu terlalu umum menurut saya. Jadi seluk-beluk kampusnya tuh belum ada gitu. Kayak misal berita, oke lah yang ini yang mahasiswa Insbunas meraih juara 3 catur tingkat provinsi Jabar melanjutkan tingkat nasional, itu menjadi salah satu pemantik yang wah iya nih mahasiswa Insbunas itu benar-benar berprestasi gitu. Tapi di balik itu kan banyak berita-berita lain kayak misal ada ini membuktikan adanya identitas jati diri mahasiswa, terus ada Bill Gates apa segala macam gitu. Itu menurut saya kurang menarik dan hanya memenuhi halaman saja gitu. Dan ya itu yang menjadi kekurangannya menurut saya. Dan desainnya juga kurang menarik dari segi layout, warna gitu. Kayak kurang memanjakan mata. Dan improve saya ke depannya ketika ingin membuat website Insbunas, dan karena halaman home ini pasti akan selalu ada di dalam setiap website atau aplikasi. Menurut saya halaman home ini harus memuat segala informasi yang bisa diakses. Halaman home akan disambut dengan tulisan Institut Budi Utomo Nasional, dibarengi dengan slogannya dan menambahkan background mungkin sedikit dari potret mahasiswa itu sendiri. Terus
menyajikan profil singkat, terus informasi pendaftaran itu wajib ada di menu home kalau menurut saya, dan juga info beasiswa, terus ya hal-hal menarik lain lah kayak misal sejarah itu bisa disajikan di menu home, karena yang pertama jadi rasa penasaran untuk mahasiswa itu ya pasti isinya mahasiswanya gitu, kegiatannya apa saja gitu. Dan apalagi yang berhubungan dengan beasiswa pasti para mahasiswa baru akan semakin tertarik untuk melihat apa saja yang ada di kampus itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada menu profile, yang dimana menu profile di sini terdiri dari 2 submenu, yakni visi misi, struktur organisasi. Sub visi misi ini menyajikan visi misi dari kampus Ismunas, dan sub dari struktur organisasi ini berisi tentang kepengurusan lembaga dari kampus itu sendiri. Nah, menurut saya kelebihan dari menu profile ini adalah menyajikan visi misi yang bisa mudah diakses oleh setiap orang yang mengunjungi web. Namun dalam faktanya gitu, memang visi misi dari setiap organisasi pasti ingin selalu diketahui oleh orang lain gitu, karena pasti ketika ada orang yang ingin masuk ke Isbunas, kita lihat dulu nih visi misinya apa gitu. Kalau misalkan mencetak visi misinya juga udah bagus, pasti program kerja di dalamnya juga bagus gitu. Program yang disajikan di Isbunasnya juga bagus gitu, dan itu menjadi salah satu daya tarik juga sebenarnya. Dan untuk kekurangannya, tampilan kurang menarik dan terlalu polosan. Selain itu, kayak struktur dari kepengurusan juga kayak kurang aja gitu, hanya sebatas tulisan, lalu ke bawahnya diruntut dari pimpinan yang paling tinggi yaitu rektor, terus ketua LPMI, sampai yang paling bawah ya semuanya disajikan, tapi hanya sebatas nama saja gitu, tidak ada foto, tidak ada desain lain, dan itu hanya menurut saya tidak akan dibaca semua sama orang lain juga gitu, kecuali kalau memang yang butuh siapa aja yang ada di dalamnya. Dan improve saya ke depannya kalau misalkan membuat halaman profile ini, yang pertama itu menyertakan logo Isbunas sama halnya ketika di dalam visi misi gitu. Paling atas dengan background yang lebih dipadukan lagi, karena Isbunas itu identiknya dengan warna biru, tapi logonya juga ada warna biru gitu. Mungkin lebih dicari lagi gradasi warna, perpaduan warna yang memang cocok untuk logo Isbunas ini apa gitu. Jadi gak hanya polosan sebatas warna putih lalu di bawahnya tulisan visi misi. Terus visi misinya akan lebih menarik dengan text box lalu diselipkan foto rektor atau diberi background dengan foto mahasiswa. Jadi menurut saya gitu, visi misi, terus dari setiap subvisi itu ada text box-nya, jadi nggak hanya tulisan yang disatukan dengan misi gitu. Lalu bisa ditambahkan foto dari kampusnya atau dari rektornya sendiri atau dari mahasiswanya, itu akan menjadi daya tarik juga menurut saya. Dan untuk struktur organisasinya menurut saya lebih baik jika ditambahkan foto per orangnya gitu. Apalagi kalau misalkan pimpinan tertinggi dari rektor, wakil rektor, terus dan staf-staf yang lain, mungkin lebih bagus lagi kalau misalkan disertakan foto gitu. Karena biar saling mengenal gitu kan. Dan yang selanjutnya dari website Insbunas ini ada menu agenda, yang dimana menu agenda ini berisi tentang agenda kegiatan yang diselenggarakan di Insbunas. Kelebihan dari menu agenda ini karena menginformasikan jadwal kegiatan, dan untuk kekurangannya, untuk agenda sendiri menurut saya kurang efektif jika harus disertakan satu persatu, sebab mahasiswa tidak semuanya mengakses web. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau misalkan dari menu agenda ini itu dicantumkan dalam 1 tahun. Jadi misal tanggal sekian itu ada pembekalan PKKMB, ada PKKMB
ada KKM atau ada apa, itu akan lebih baik lagi jika misalkan diruntut dalam satu lembar dan diupload di menu agenda, tapi jangan berdiri sendiri gitu fiturnya, harus masuk ke fitur yang lain gitu. Misal di dalam berita juga bisa masuk agenda, di situ kan ada sub agenda atau jadwal kegiatan dalam 1 tahun gitu, supaya mahasiswa tidak harus terus-terusan melihat ke web ketika ingin tahu agenda apa yang akan dilaksanakan gitu. Dan juga itu tidak akan merepotkan admin untuk senantiasa mengupdate kegiatan apa lagi yang akan dilaksanakan, karena di sini juga saya lihat itu agendanya ada yang 2014 tiba-tiba ke 2024, dan itu menurut saya tidak terstruktur, jadi kurang efektif. Dan untuk masalah pemberitahuan agenda kan biasanya di-share di grup atau media yang lebih efektif lah, IG, story WhatsApp gitu, itu lebih efektif menurut saya. Dan yang selanjutnya ada menu berita, yang dimana menu berita ini disajikan banyak informasi mengenai kegiatan yang ada di Insbunas. Tidak hanya itu, pada menu ini juga menyajikan berita-berita umum. Dalam menu ini terdiri dari beberapa submenu, yaitu ada berita dari bagian akademik, ada dari administrasi umum dan keuangan, pengabdian masyarakat, bagian kemahasiswaan, dan PMB penerimaan mahasiswa baru. Kelebihannya ya worth it, karena bagus lah, karena menginformasikan apa saja kegiatan yang terjadi di Insbunas. Tapi kekurangannya sama, kurang efektif. Untuk improve-nya sebenarnya untuk berita ini kurang pas jika di dalamnya berisi tentang kegiatan. Jika membahas isu ataupun berita umum, baru make sense dengan menu berita ini. Berita di sini lebih berisi tentang dokumentasi kegiatan yang akan lebih efektif lagi kalau disertakan foto dokumentasi yang lebih dari satu. Oke. Ketika saya melihat satu persatu dari berita itu, yang jadi foto itu hanya sebatas background dari berita itu. Udah satu, tidak ada dokumentasi lain gitu. Dan menurut saya ya kurang aja kalau misalkan di dalamnya hanya, lebih baik kalau menurut saya dokumentasi kegiatan gitu, atau berita ini bisa masuk ke halaman home nantinya, yang ketika masuklah halaman home ada berita di paling bawah gitu, jadi nggak ada bagian berita satu runtut kayak gitu. Selanjutnya ada menu download, di mana menu download ini menyajikan beberapa dokumen yang satu aplikasi yang bisa diunduh oleh pengunjung web. Kelebihan dari menu download ini membantu pengunjung dalam mengunduh berkas yang dibutuhkan, dan kekurangannya tampilan visual yang kurang menarik dan unduhannya hanya sedikit dan targetnya tidak jelas. Kenapa saya bilang tampilannya kurang menarik dan unduhannya sedikit dan juga targetnya tidak jelas? Ya hanya itu saja. Jadi maksudnya ini aplikasi si AKAD ini untuk siapa gitu. Terus yang ALK ini untuk apa? ALK 1 sampai ALK 3 ini tuh untuk apa? Dan evaluasi proyek ini tuh untuk siapa gitu. Jadi kurang aja gitu. Kenapa bukan yang disertakan itu kayak misal jadwal kegiatan, bisa tuh di menu download, nanti mahasiswa bisa mengakses jadwal kegiatan, atau enggak form pendaftaran atau panduan pendaftaran, syarat pendaftaran, segala macam, banner gitu, itu bisa sebenarnya dimasukin di menu download. Dan improve ke depannya mungkin saya akan menyertakan hal itu. Dan juga menu download ini akan saya ubah dengan menu unduhan. Dan yang terakhir di menu website Insbunas ini ada menu galeri, yang dimana menu galeri ini tuh isinya menampilkan berbagai dokumentasi kegiatan kampus. Kelebihannya bagus karena dokumentasi bisa diakses gitu, tapi kekurangannya dokumentasi bisa disertakan di berita tadi kata saya. Jadi ketika ada berita, karena kan di situ ketika perayaan Idul Adha
Isbunas merayakan Idul Adha dengan memotong sapi sekian sekian sekian. Nah, itu dokumentasinya menurut saya bisa dimasukkan di situ, dan biasanya di dalam berita itu fotonya ya bisa di-download gitu. Jadi nggak terpisah-pisah kayak gini. Terus untuk improve-nya, penghapusan menu galeri, sebab dokumentasi kurang pas kalau disimpan di web, kecuali dimasukkan ke dalam berita kegiatan. Itu improve dari saya kalau misalkan memperbarui website Isbunas. Jadi menu galeri ini akan ditiadakan, dan untuk dokumentasi kegiatan menurut saya cukup di berita, karena kalau untuk foto-foto itu bisa diakses di media sosial kayak misalkan IG kayak gitu. Dan yang terakhir, kesimpulan dari analisis yang sudah saya kerjakan dari menu home sampai menu galeri, saya membuat kesimpulan bahwasanya dengan tampilan yang sederhana dan diisi dengan banyak informasi, website Isbunas sudah cukup memenuhi kebutuhan pengunjung yang ingin tahu terkait dengan kampus Isbunas. Tapi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan agar semakin menarik perhatian gitu. Baik itu dari segi tampilan ataupun konten yang disajikan di dalamnya harus dikemas secara baik dan benar, supaya si pengunjung itu menarik, makin penasaran yang akhirnya bisa langsung mendaftar ke Isbunas gitu.